Selamat datang di channel Khodam Sejati. Semoga panjenengan semua selalu berada dalam kebahagiaan dan diberkahi dengan rezeki yang melimpah serta penuh berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin juga sedikit misterius, yaitu tentang Khodam Sejati. Semoga video kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keberadaan Khodam, cara mereka berinteraksi dengan kita, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka melalui meditasi. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar panjenengan tidak ketinggalan video menarik lainnya di Khodam Sejati. Tak terasa sudah memasuki hari Senin lagi, Bolo. Semoga setelah menikmati liburan kemarin, panjenengan semua bisa kembali segar dan siap menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang meditasi Khodam yang banyak dicari oleh mereka yang ingin memperdalam pemahaman spiritualitas. Sebelum kita lebih jauh, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu Khodam Sejati. Apa itu Khodam Sejati? Khodam Sejati adalah entitas atau makhluk gaib yang mendampingi seseorang untuk membantu dalam perjalanan spiritualnya. Khodam ini bisa datang dari berbagai jenis entitas, baik dari golongan putih yang baik maupun golongan hitam yang berbahaya. Khodam tidak selalu berwujud manusia, tetapi seringkali mereka memberikan tanda atau sinyal kepada orang yang bersedia untuk mendengarkan atau merasakannya. Biasanya mereka hadir untuk memberikan perlindungan, petunjuk, atau bahkan membawa keberuntungan dalam aspek kehidupan tertentu, seperti rezeki, kesehatan, dan hubungan. Banyak orang sepuh dan spiritualis yang sudah memiliki koneksi dengan Khodam ini. Mereka mendapatkan pemahaman atau petunjuk tertentu karena memiliki sinyal energi yang bisa menarik perhatian makhluk dari alam sebelah. Hal ini terjadi secara alami, melalui vibrasi atau getaran yang dipancarkan oleh tubuh seseorang. Vibrasi ini bisa saja menarik berbagai macam entitas, termasuk Khodam. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang ingin memiliki Khodam dapat langsung mendapatkannya begitu saja. Khodam sejati datang kepada mereka yang memang telah menyiapkan diri secara spiritual. Mereka yang rajin beribadah, berzikir, atau melakukan meditasi dengan niat yang tulus akan lebih mudah untuk berhubungan dengan Khodam. Meditasi Khodam sejati meditasi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk memperdalam hubungan dengan Khodam. Dengan melakukan meditasi, kita bisa membuka pikiran dan hati untuk menerima energi dari alam gaib, termasuk kedatangan Khodam. Namun, sebelum kita melakukan meditasi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Langkah pertama adalah bersihkan tubuh. Jika panjenengan hendak bermeditasi, sebaiknya mandi terlebih dahulu untuk membersihkan diri dari energi negatif atau sisa-sisa dari aktivitas sehari-hari. Ini sangat penting, karena tubuh yang bersih dari energi kotor akan mempermudah kita untuk terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Ketika kita bermeditasi dalam kondisi tubuh yang tidak bersih, bisa jadi meditasi kita akan terganggu oleh energi-energi negatif yang menempel. Setelah mandi, carilah tempat yang tenang, sepi, dan nyaman untuk bermeditasi. Idealnya, tempat meditasi yang baik adalah yang cukup gelap atau remang, sehingga tidak ada gangguan dari luar. Kita perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk berkonsentrasi dan menenangkan pikiran. Pilihlah posisi duduk yang nyaman, seperti duduk bersila, dengan kaki kanan ditumpangkan di atas kaki kiri. Letakkan kedua tangan di atas lutut dengan posisi yang santai, bisa menghadap ke atas atau ke bawah. Setelah posisi tubuh siap, pejamkan mata perlahan dan mulai perhatikan pernapasan. Fokuskan pernapasan pada perut, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali hingga tubuh dan pikiran merasa tenang
dan siap untuk memasuki kondisi meditasi yang lebih dalam. Niat untuk bertemu khodam sejati. Setelah tubuh dan pikiran siap, langkah berikutnya adalah niatkan dalam hati untuk bertemu dengan khodam. Niat yang tulus sangat penting dalam meditasi ini karena niat akan menentukan jenis energi atau entitas yang datang kepada kita. Panjenengan bisa mengucapkan niat ini dalam batin. Misalnya, Gusti Kang Murbeng Dumadi Khodam Suci Kawulo Nyuun Pirso. Jika niat ini diucapkan dengan penuh keyakinan dan konsentrasi, maka secara perlahan kita akan mulai terhubung dengan frekuensi gaib. Di tahap ini, amalan yang dibaca atau wiridkan akan mempengaruhi aliran energi yang menghubungkan kita dengan alam batin. Saat kita mulai memasuki alam batin, kesadaran kita akan menurun secara perlahan. Tanda pertama yang bisa kita rasakan adalah terputus-putusnya niat atau amalan yang kita baca. Jangan khawatir jika ini terjadi, tetap lanjutkan meditasi dengan mengalir mengikuti napas dan niat yang sudah kita tetapkan. Pada tahap ini, seringkali tubuh kita mulai merasa sangat kantuk atau berat, terutama di bagian kepala. Dalam budaya Jawa, fenomena ini sering disebut dengan kepala teklak-tekluk. Ini adalah tanda bahwa kita mulai masuk ke alam bawah sadar. Dan pada saat inilah komunikasi dengan khodam sejati bisa dimulai. Penglihatan batin dan komunikasi dengan khodam sejati. Begitu kita memasuki alam bawah sadar, kita akan merasa seolah-olah berada di tempat yang gelap dan hening. Namun, meskipun tempat tersebut gelap, kita akan tetap bisa melihat dengan jelas. Ini disebut dengan penglihatan batin. Pada saat ini, kita bisa merasakan kehadiran makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Dan jika khodam hadir, kita akan merasakannya dengan sangat jelas. Sekarang, jika khodam benar-benar hadir, kita bisa mulai berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi ini bisa dilakukan secara batin, atau jika perlu, kita bisa mengucapkan pertanyaan secara lisan. Misalnya, kita bisa bertanya, "Siapa nama kamu?" atau "Apa yang ingin kamu sampaikan padaku?" Ingatlah bahwa komunikasi ini tidak selalu membutuhkan kata-kata yang jelas. Bisa juga melalui perasaan atau gambaran yang muncul dalam pikiran kita. Ketika berkomunikasi dengan khodam, yang penting adalah mendengarkan dan merasakan. Khodam biasanya akan memberikan jawaban melalui sensasi, gambar, atau pesan-pesan batin. Jangan terburu-buru untuk menyudahi meditasi, karena proses ini membutuhkan kesabaran dan ketenangan. Menghindari risiko dalam meditasi khodam. Namun, penting untuk diingat bahwa meditasi khodam juga memiliki risiko. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa saja bertemu dengan entitas yang tidak baik atau bahkan berbahaya. Entitas negatif ini bisa memberi dampak buruk pada kehidupan kita, seperti gangguan emosional atau bahkan sial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, jika pada saat meditasi kita merasakan adanya energi negatif, sebaiknya segera hentikan dan kembalikan fokus kita pada niat yang positif. Dalam meditasi khodam, kita harus selalu berhati-hati dan tidak berlebihan. Jangan mencoba untuk terhubung dengan entitas negatif atau khodam yang memiliki energi buruk. Jika kita merasa tidak nyaman atau meragukan keberadaan makhluk yang kita temui, lebih baik untuk mengakhiri meditasi dan berdoa memohon perlindungan. Semoga dengan penjelasan ini, panjenengan semua bisa lebih memahami tentang meditasi khodam sejati dan bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam dengan aman dan bijaksana. Ingatlah selalu untuk menjaga niat, kehati-hatian, dan selalu berdoa agar dilindungi dari energi negatif. Jika panjenengan ingin lebih mendalami topik ini, pastikan untuk mengikuti video-video selanjutnya di Khodam Sejati. Salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.